Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita semuanya untuk bisa mempelajari salah satu bagian dari agama kita ini. Salah satu di antara bagian dari agama kita ini, yaitu agama Islam, adalah mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan insyaallah kita akan mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab dengan panduan kitab Mukhtarat fil Lughah Al-Arabiyyah karya Ustadzun Al-Fadil Aunur Rafiq Ghufran, dan insyaallah kita akan mulai pada bab yang pertama dari kitab ini pada halaman yang ketiga. Bab al-awwal, muqaddimah, pendahuluan. Pada bab pertama ini, pada muqaddimah ini, kita akan menjelaskan tentang al-kalam ataupun jumlah. Apa itu kalam atau apa itu jumlah? Kalam atau jumlah adalah merupakan susunan beberapa kata yang memiliki arti sempurna. Saya ulangi, kalam atau jumlah adalah susunan beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Itulah yang disebut dengan kalam. Misal, ketika kita ingin mengatakan dalam bahasa kita, Ahmad sedang membaca Al-Quran. Pada susunan kalimat Ahmad sedang membaca Al-Quran, maka dalam bahasa Arab susunan kalimat ini disebut dengan kalam atau disebut dengan jumlah mufidah. Kenapa? Karena susunan kalimat tadi terdiri dari beberapa kata dan membentuk kalimat yang sempurna. Sempurnanya sebuah kalimat adalah jika orang yang mendengar dari kalimat itu, dari tulisan itu, dia bisa memahami maksud dari kalimat tersebut. Dan itulah yang disebut dengan al-kalam ataupun jumlah. Kalau seandainya ada susunan beberapa kata yang belum dapat difahami, yang belum dapat dimengerti oleh orang yang membaca atau oleh orang yang mendengarkannya, maka belum dinamakan dengan kalam atau belum dinamakan dengan jumlah mufidah. Gambaran atau contoh susunan beberapa kata yang belum dapat difahami ketika kita ingin mengatakan, atau ketika ada seseorang yang mengatakan, jika seorang guru masuk kelas. Jika seorang guru masuk kelas, berhenti, dia tidak melanjutkan kalimat yang lain. Apakah dia disebut dengan kalam? Atau apakah dia disebut dengan jumlah mufidah? Maka dalam susunan bahasa Arab,
kalimat itu, susunan kalimat itu belum dinamakan dengan kalam atau belum dinamakan dengan jumlah mufidah. Kenapa? Karena kalau seandainya ada orang yang mendengar atau ada orang yang membaca tulisan tersebut, dia masih belum paham, dia belum masih mengerti apa maksud dari kalimat tersebut, maka ini bukan disebut dengan jumlah mufidah atau belum disebut dengan al-kalam. Oleh karenanya, ketika kita ingin mengatakan jika seorang guru masuk ke dalam kelas, maka murid-murid belajar, maka ini disebut dengan kalam. Kenapa? Karena kalimat itu membentuk atau susunan kata tersebut membentuk kalimat yang sempurna, bisa dapat difahami. Kalau kita rubah ke dalam bahasa Arab, maka in dakhalal ustadu ilal fasli darasat tullabu. Maka kalimat tadi, susunan kata tadi disebut dengan al-kalam ataupun jumlah mufidah, karena terdiri dari beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Sempurnanya sebuah kalimat adalah jika bisa dapat dimengerti, bisa dapat difahami oleh orang yang mendengar atau orang yang membaca. Itulah disebut dengan al-kalam. Contoh lain pada kalam adalah al-masjidu wasi'un. Masjid itu luas. Maka al-masjidu wasi'un disebut dengan al-kalam. Kenapa? Karena terdiri dari beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Ketika orang membaca tulisan tersebut, ketika orang mendengar ucapan tersebut, maka dia bisa memahami maksud dari tulisan itu. Maka itu disebut dengan al-kalam. Oleh karenanya makna dari al-masjidu wasi'un adalah masjid itu luas dan dia ngerti dan dia paham maksud dari kalimat itu, berarti itulah disebut dengan al-kalam. Kemudian kata atau kalimat ada 3 macam. Harus kita bedakan istilah kata atau kalimat dalam bahasa Arab. Kalau kalimat dalam bahasa Arab adalah sebuah kata, baik itu kata benda ataupun kata sifat ataupun keterangan waktu ataupun huruf, itulah yang disebut dengan kalimat. Oleh karenanya kita menggunakan istilah-istilah dengan bahasa Arab, istilah bahasa Arab. Kalau kalimat dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia adalah susunan kalimat adalah susunan beberapa kata. Itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Ahmad masuk ke dalam rumah. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat karena tersusun dari beberapa kata. Tapi kalimat dalam istilah bahasa Arab adalah dia sebuah kata. Itu kalimat istilah dalam bahasa Arab. Oleh karenanya misal Muhammadun itu kalimat. Pergi kalimat dalam istilah bahasa Arab. Di kalimat dalam istilah bahasa Arab. Jadi kalimat dalam bahasa Arab adalah sebuah kata, baik itu
sebuah kata kerja, ataukah sebuah kata benda, ataukah sebuah kata huruf. Oleh karenanya, kata dalam bahasa Arab atau kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama isim, yang kedua fiil, dan yang ketiga adalah huruf. 3 unsur ini yang nantinya akan membentuk suatu kalimat yang sempurna. 3 unsur ini akan membentuk kalimat yang sempurna, yang bisa dapat difahami, yang bisa dapat dimengerti oleh orang yang mendengar atau orang yang membacanya. Kalau kita perhatikan, semua susunan kalimat atau semua susunan jumlah atau kalam dalam bahasa Arab, baik kita jumpai yang ada dalam Al-Quran ataupun susunan kalimat yang ada di dalam hadis, maka tidak terlepas dari 3 unsur ini. Kenapa? Karena 3 unsur inilah yang nanti akan membentuk kalimat yang sempurna. Di dalam jumlah itu akan terdapat isim, akan terdapat fiil, dan akan terdapat huruf. Terkadang dalam susunan kalimat itu ada isim saja, akan bisa membentuk kalimat yang sempurna, atau ada fiil dan isim saja juga bisa membentuk kalimat yang sempurna. Dan terkadang ketiga unsur ini menjadi satu kalimat yang bisa dapat disfahami atau kalimat yang sempurna. Contoh, isim saja yang bisa membentuk kalimat yang sempurna. Contohnya adalah al-baitu jamilun. Al-baitu jamilun. Di situ ada 2 isim. Al-baitu jamilun, kedua kata ini, kedua kalimat ini adalah isim, yang mana 2 unsur ini membentuk kalimat yang sempurna, kalimat yang dapat difahami. Al-baitu jamilun, apa artinya? Rumah itu indah. Dapat difahami kalimat itu, dapat dimengerti. Berarti al-baitu jamilun disebut dengan jumlah mufidah atau al-kalam. Karena walaupun terdiri dari 2 isim, hanya isim saja bisa membentuk kalimat yang sempurna. Yang kedua, terkadang susunan kalimat ini hanya terdiri dari fiil dan isim, kata kerja dan isim. Itu pun nantinya akan membentuk kalimat yang sempurna yang bisa dapat dipahami. Contohnya, jalasa ar-rajulu. Jalasa ar-rajulu. Maka jalasa ar-rajulu ini 2 kata yang bisa membentuk kalimat yang sempurna. Walaupun hanya terdiri dari fiil dan isim. Jalasa nanti namanya fiil, ar-rajulu nanti yang namanya isim. Kedua kata ini membentuk kalimat yang sempurna yang bisa dapat difahami. Jalasa ar-rajulu disebut artinya adalah seorang laki-laki itu duduk. Terdiri dari 2 unsur, kata kerja fiil dan isim, bisa membentuk kalimat yang sempurna. Yang ketiga, terkadang 3 unsur ini menjadi satu kalimat, menjadi susunan sebuah kalimat yang juga dapat difahami. Di situ ada isim, ada fiil, dan ada
huruf terkumpul 3 unsur ini sehingga bisa membentuk kalimat yang sempurna, sehingga membentuklah suatu kalam. Apa contohnya? Contohnya adalah misal ya'kulu Ahmadu ruzzan fil baiti. Ya'kulu Ahmadu ruzzan fil baiti. Pada kalimat itu tersusun 3 unsur. Tersusun 3 unsur atau terdiri dari 3 unsur. Di dalamnya ada fi'il, di dalamnya ada isim, dan di dalamnya ada huruf, dan ketiganya membentuk kalimat yang sempurna. Ya'kulu fi'il, Ahmadu isim, ruzzan isim, fi huruf, al-bait isim. Di situ terkumpul 3 unsur dan membentuk kalimat yang sempurna. Jadi kesimpulannya di situ adalah bahwasanya kata dalam bahasa Arab ada 3 macam. Yang pertama adalah isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Dan kalimat atau jumlah mufidah atau kalam terdiri dari 3 unsur ini. Ada kalanya dari isim saja membentuk kalimat yang sempurna. Ada kalanya terdiri dari fi'il dan isim saja sehingga membentuk kalimat yang sempurna. Dan terkadang ketiga unsur ini ngumpul jadi satu sehingga membentuk kalimat yang sempurna, sebagaimana contoh-contoh yang telah kita berikan tadi. Pembahasan selanjutnya adalah apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu huruf. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, isim. Apa itu isim? Isim adalah kata yang menunjukkan benda, kata sifat, atau keterangan waktu. Baik. Kata dalam bahasa Arab tadi ada berapa? Ada 3. Kata dalam bahasa Arab pembagiannya ada 3. Yang pertama isim. Baik. Yang kedua fi'il. Baik. Yang ketiga huruf. Yang akan kita bahas sekarang adalah isim. Apa itu isim? Isim adalah setiap kata yang menunjukkan arti benda. Semua kata yang menunjukkan arti benda adalah isim. Apakah itu benda padat ataukah benda cair? Benda mati ataukah benda hidup? Yang penting, setiap kata yang mempunyai arti benda maka dia isim. Contoh kata benda cair. Apa contohnya dalam bahasa kita aja? Air. Apa bahasa Arabnya? Ma'un. Berarti ma'un isim. Kenapa? Karena ma'un punya arti kata benda. Kemudian contoh misalnya kata benda padat. Kursiyun. Apa artinya kursiyun? Kursi. Berarti dia adalah isim. Kenapa? Karena kursiyun merupakan kata benda, kata yang menunjukkan arti sebuah benda. Hajarun. Apa artinya hajarun? Batu. Berarti batu adalah isim. Kenapa? Karena dia adalah sebuah kata yang menunjukkan arti benda. Benda hidup, misalnya rajulun, seorang laki-laki, maka dia isim. Kenapa? Karena menunjukkan arti benda. Kitun. Apa artinya kitun? Kucing. Benda hidup, berarti dia adalah isim karena menunjukkan arti benda.
Kesimpulannya, setiap kata yang menunjukkan arti benda adalah isim. Kemudian, atau menunjukkan kata sifat. Isim juga suatu kata yang menunjukkan arti sifat. Seperti mulia, karimun, kemudian indah, jamilun, kemudian wasiun, luas, nadhifun, bersih, wasikhun, kotor. Maka itu adalah merupakan kata yang menunjukkan arti sifat, berarti dia isim. Atau isim juga menunjukkan keterangan waktu. Keterangan waktu, kata yang menunjukkan arti waktu. Seperti hari, yaumun, bulan, syahrun, tahun, sanatun. Maka ini adalah merupakan isim. Kenapa? Karena menunjukkan keterangan waktu. Berarti kita sudah memahami, sudah mengerti apa itu isim, yaitu kata menunjukkan arti benda, keterangan waktu, ataupun menunjukkan arti sifat. Baik. Kemudian mungkin ada yang bertanya, kalau seandainya kalau kita mengetahui arti dari setiap kata dalam bahasa Arab, itu mungkin kita bisa mengetahui itu isim. Bagaimana kalau seandainya kita tidak mengetahui arti dari setiap kata yang ada dalam kalimat? Dari mana kita tahu bahwasanya itu adalah isim? Maka isim nanti mempunyai tanda-tanda yang harus kita hafalkan, yang harus kita ingat sehingga bisa membedakan antara kata satu dengan kata yang lainnya. Apakah dia isim ataukah bukan, tergantung dari tanda yang ada pada kata tersebut. Baik. Kemudian kembali ke kitabnya. Contoh-contoh isim. Ma'un, artinya air. Burtuqalun, artinya buah apel. Ma'un, air, berarti benda cair. Burtuqalun, buah apel, berarti kata benda. Burtuqalun artinya buah jeruk. Burtuqalun artinya buah jeruk. Kemudian tufahun artinya buah apel, berarti dia isim karena menunjukkan arti benda. Kemudian di situ ada kata darsun dan ada kata ilmun. Darsun artinya pelajaran, ilmun artinya ilmu. Apakah dia kata benda atau bukan? Nanti untuk kata darsun dan kata ilmu, dia bukan kata benda dan juga bukan kata sifat dan juga bukan keterangan waktu, tapi dia masuk pada kategori isim karena nanti akan kita pelajari terdapat di dalamnya ciri tanda kalau dia masuk dalam kategori isim. Nanti akan kita pelajari sebentar lagi. Darsun artinya pelajaran, ilmun artinya pengetahuan. Kemudian al-bi'ru artinya sumur, kata benda. Al-baitu artinya rumah, kata benda. Al-ma'hadu artinya pondok, kata benda. Al-ustadu artinya seorang guru, kata benda. At-talibu seorang murid, artinya berarti dia kata benda. Al-ana sekarang, keterangan waktu. Kemudian ghadan artinya besok. Syahrun artinya bulan. Yaumun artinya hari, keterangan waktu. Amsi artinya kemarin. Nadhifun artinya bersih. Wasikhun artinya kotor. Kabirun artinya besar. Shaghirun artinya kecil. Dan mereka ini adalah merupakan kata yang menunjukkan arti sifat,
berarti isim. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan salah satu di antara kita bisa mengetahui dalam sebuah kalimat itu isim jika kita mengetahui artinya. Salah satu di antara kita bisa mengetahui dalam sebuah kalimat, dalam sebuah susunan kalimat, kita bisa mengetahui ini isim dan ini bukan. Salah satunya adalah kita mengetahui arti dari kata tersebut. Itu salah satunya. Lantas bagaimana kalau seandainya kita tidak mengetahui arti kata tersebut dalam sebuah kalimat? Dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya itu adalah isim? Kita bisa mengetahuinya dari ciri tanda yang ada pada kata tersebut dalam sebuah kalimat. Oleh karenanya, isim mempunyai tanda. Sekalipun kita nantinya tidak mengetahui, kita tidak mengetahui artinya. Kalau kita baca Quran misalnya, kalau kita baca Al-Quran misalnya, kalau kita baca hadis misalnya, terus kemudian kita kita tahu yakin bahwasanya ini adalah isim, walaupun kita nggak tahu artinya, tapi kita yakin bahwasanya ini adalah isim. Dari mana? Dari tanda yang nanti akan kita pelajari. Oleh karenanya, di antara tanda-tanda isim adalah yang pertama menerima tanwin. Yang akan kita pelajari sekarang adalah tanda-tanda daripada isim. Yang tadi sudah kita katakan, kita bisa mengetahui sebuah kata ini isim walaupun tanpa mengetahui artinya dari tanda yang ada pada kata tersebut. Tanda yang pertama adalah adanya tanwin atau menerima tanwin. Ini merupakan tanda yang pertama, ciri yang pertama. Sebuah kata dalam kalimat dinamakan isim, disebut isim jika ada tanwinnya. Kalau kita buka kitab yang berbahasa Arab yang tidak ada harokatnya, mungkin kita belum tahu ini ditanwin ataukah tidak, sehingga mungkin kita belum tahu ini isim atau bukan. Tapi gampangannya adalah kalau seandainya kita buka Al-Quran, Al-Quran sudah ada harokatnya tuh, ya kan? Kemudian juga sudah ada tanwinnya. Berarti setiap kata yang bertanwin berarti dia isim. Innallaha sami'un basirun. Innallaha sami'un basirun. Sami'un tanwin, berarti dia isim. Basirun isim, berarti dia ada tanwinnya, berarti dia isim. Itulah tanda yang pertama untuk sebuah kata dalam kalimat untuk dikatakan sebagai isim. Pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.